Halo, selamat pagi pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Elmer Tariza Irawan yang akan menemani pagi Anda selama 5 menit ke depan. Tentunya dengan informasi menarik seputar KTT ASEAN dalam liputan Time News. Pemirsa, Indonesia akan menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-43 pada tanggal 5 hingga 7 September. Nantinya, pemerintah melakukan rekayasa lalu lintas buka tutup situasional akan diberlakukan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas selama KTT ASEAN sedang berlangsung. Perhelatan rekayasa lalu lintas diterapkan di beberapa ruas di jalan utama. Dan ada rekan kami Bilkis Ranika dan Radida Fahmi yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Baik, silakan laporan Anda, Bilkis dan Radida. Ya, selamat pagi Elmira dan pemirsa Right News. Memang betul ini sudah Min 1 ya menuju ke puncak rangkaian agenda dari KTT ASEAN ke-43 yang akan digelar di Jakarta. Ada 29 ruas jalan di ibu kota ini. Kita dan juga pemirsa yang akan nantinya terdampak rekayasa arus lalu lintas untuk mendukung mobilitas dari para delegasi KTT ASEAN yang ke-43 untuk melakukan mobilisasi dari hotel ke tempat mereka menginap menuju ke venue atau tempat digelarnya agenda KTT ASEAN ke-43. Selain 29 ruas jalannya, nanti akan terdampak juga ada 6 venue atau lokasi yang ini juga patut menjadi perhatian pemirsa, terutama warga DKI Jakarta yang akan melakukan mobilitas, di mana 6 titik atau lokasi tersebut merupakan lokasi digelarnya agenda KTT ASEAN ke-43, diantaranya adalah di Hotel St. George, kemudian juga di kawasan Jakarta Convention Center, kemudian juga di Hotel Sultan Istana Merdeka Jakarta, kemudian juga ada di kantor sekretariat ASEAN. Nah, nantinya rekayasa lalu lintas ini akan dilakukan secara situasional, di mana artinya akan dilakukan penutupan jalur di 29 ruas jalan tersebut yang nantinya akan dilewati oleh delegasi KTT ASEAN. Penutupan jalan ini bisa dilakukan hingga 2 jam, di mana dari Kadisub DKI Jakarta sempat menyampaikan bahwa penutupan jalan akan dimulai sekitar 30 menit sebelum delegasi ini melakukan mobilitas atau sebelum mereka berangkat. Sebagai contoh, yakni jika mereka ini berangkat pada pukul 7 pagi, maka rekayasa lalu lintas ini akan dilakukan pada sekitar pukul 06.30 dan bisa berlangsung selama 2 jam, yakni hingga sekitar pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Selain itu, untuk transportasi umum seperti Transjakarta ini juga nanti akan berjalan normal dan juga tentunya hal ini diharapkan bisa memudahkan mobilitas untuk mendukung rangkaian acara selama KTT ASEAN ke-43 berlangsung di Jakarta. Baik Elmira, sekarang saya sedang bersama dengan pekerja yang terdampak rekayasa lalu lintas guna mendukung mobilitas para delegasi KTT ASEAN yang ke-43. Dengan Mbak Tiara. Baik, Mbak Bilkis. Apakah dengan rekayasa lalu lintas guna mendukung KTT ASEAN berdampak terhadap aktivitas Anda sekarang? Ya, karena sebagai pekerja yang setiap harinya memakai transportasi pribadi berupa sepeda motor, bukan transportasi umum seperti Transjakarta, saya merasa sedikit terganggu dengan adanya penutupan jalan ini. Baik, terima kasih Mbak Tiara. Sementara itu, ini yang bisa kami sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Bilkis Ranika dan Radida Fahmi, terkait dengan jelang persiapan KTT ASEAN yang ke-43. Selamat bertugas kembali.